Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore ya. Saya rekamnya di pagi sih soalnya ya. Teman-teman nontonnya mungkin di sore hari. Baik, tidak apa-apa. Apa kabar Indonesia, Malaysia, Singapura dan di mana saja Anda berada? Ini lagi Happy Chinese New Year. Jadi saya ucapkan kongsi-kongsi dulu. Xin Nian Kuai Le ya. Jadi bagi yang merayakannya. Ini banyak negara lockdown. Malaysia juga kembali lockdown ya. Jadi teman-teman tidak ada cara lain dalam keadaan lockdown kita yang bisa kita lakukan hanya trading. Tapi teman-teman butuh ilmu. Oke. Teman-teman, kabar baiknya adalah sebelum kabar baik, teman-teman tolong subscribe pendatang baru dan silakan klik lonceng untuk dapatkan video updatean. Kemudian teman-teman silakan lakukan bertanya di komen ya. Pertanyaan yang sopan tentu akan dijawab dengan baik. Oke. Baik. Teman-teman, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah bahwa kita sudah ada, saya post ya di post komoditas. Itu tanggal 20 Februari minggu depan, Sabtu depan ya, tinggal 1 minggu lagi. Kita ada seminar yang sangat powerful tentang bagaimana memakai indikator moving average untuk secara profesional ya, untuk membuat strategi trading yang sangat menguntungkan. Teman-teman mungkin berkata selama ini pakainya susah. Ya, bukan susah, tapi mungkin kita belum tahu karakternya. Oke, kita akan bahas tuntas di situ. Kemudian dalam seminar itu kita juga bahas tentang mindset. Dan kemudian kita akan bahas tentang money management. Nah, ini unsur bagian yang sangat penting. Jadi kita akan bahas 3M sekaligus. 3M bukan mencuci tangan, ya itu perlu. Tapi 3M di sini yang pertama kita cuci otak, yaitu mindset. M kedua kita bicara metode, ya, yaitu teknik. M ketiganya kita bicara money management ya. Oke. Jadi teman-teman segera daftar karena kita hanya berlaku 30 orang, jadi sudah banyak daftar, tinggal sedikit lagi. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Kalau ditanya berapa biayanya, kalau di luar atau kalau saya belajar atau saya ngajar di luar, itu minimal ini seminarnya 10 juta ke atas. Tetapi karena di grup bagi teman-teman yang subscribe, saya hanya cukup membuat kontribusi untuk bayar biaya internet dan minum kopi saya. Hanya 200.000 saja. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini ya untuk belajar. Ya, oke. Kabar baik lainnya, kalau teman-teman meningkatkan secara ilmu price action, supply demand, jadi teman-teman bisa menghubungi saya dalam WA ya. Bagi tadi teman-teman mau daftar, nanti brosurnya juga akan saya lampirkan di sini ya. Dan teman-teman yang mau belajar, mau price action atau apapun yang perlu seminar, teman-teman nanti ada WA-nya ada di deskripsi video ini ya. Teman-teman silakan untuk cek di sana dan bisa hubungi saya di sana. Oke, teman-teman sekarang kita lanjutkan. Jadi teman-teman sekali lagi, pemula, ayo saya selalu ingat pemula, jangan melakukan trading pakai uang sungguhan, tapi pakai akun demo. Ya, karena ada banyak orang, saya dengar telepon saya belakangan mengalami ya cukup menderita ya. Hanya karena dengar tawaran suruh investasi katanya ya, dijanji-janji, dikasih kiriman WhatsApp biru-biru semua, lalu tertarik gitu ya. Lalu kasih uang ratusan juta, seminggu habis. Suruh setor lagi gitu ya, sampai menangis-nangis ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman jangan pernah percaya uang Anda kepada orang lain untuk kelola. Anda kelola sendiri. Anda cari ilmu sendiri. Nah, jangan sampai Anda rugi beratus-ratus, berpuluh-puluh juta Anda tega. Tapi Anda sisihkan sedikit uang untuk belajar, untuk masa depan Anda,
ilmu seumur hidup tapi Anda merasa pelit gitu. Itu terbalik teman-teman ya. Kalau mau jadi profesional tidak ada cara lain, Anda harus investasikan uang untuk mendapatkan ilmu trading. Karena ilmu trading ini market sangat ganas teman-teman. Tak bisa sembarangan. Ini investasi yang beresiko ya. Tanpa ilmu bagi saya Anda tinggalkan dunia ini. Karena hanya menciptakan penderitaan dan hayalan dalam hidupmu. Oke ya. Kembali hari ini teman-teman kita akan membahas lagi tentang goal. Kita akan bikin trading plan. Trading plan goal untuk minggu depan. Oke. Kita akan melihat ya, goal itu naik turun ya. Oke, kita akan bahas. Pertama kita akan melihat dari DXY dulu. Teman-teman kita lihat apa yang terjadi pada ini. DXY ini indeks dolar ya teman-teman ya. Oke. Dalam minggu kemarin tuh 2 3 ya, turun. Ini sempat naik, kenapa? Karena sebelumnya sedang ngomong dia ada di support ya, dia sudah dekat-dekat di support. Kemudian kedua ini naik oleh karena ya, kemarin saya sempat garis ini ya. Ya sepanjang minggu turun, sorry bukan naik ya. Baru kemarin mulai ini ya. Nah, ini turun menyebabkan emas naik. Kenapa ini turun? Karena hari Jumat sebelumnya itu non-farm payroll, laporan tenaga kerja Amerika yang menyebabkan cukup jelek ya, sehingga ini USD turun. Nah, turun itu menyebabkan emas naik. Pokoknya ini hubungannya terbalik ya teman-teman. Oke, kita sekarang ke emas. Tapi kita lihat sepanjang minggu kemarin dia turun, emas berarti naik harusnya ya. Oke, kita lihat ya. Ini kan ya, emas cenderung naik ya. Nah, masih ingat teman-teman sebelumnya minggu lalu saya bilang ini di support ya, daerah-daerah support emas itu. Ya, kalau dia turun sampai sini, kan waktu itu saya garis-garis gitu kan ya, teman-teman kan ya, masih ingat ya. Nah. Oke, sekarang saya turunkan. Oke ya. Waktu itu kan saya garis-garis gini kan ya, masih ingat ya. Teman-teman boleh lihat video sebelumnya deh. Jadi, oke. Saya ke H4. Nih. Oke. Ketemu wilayah ini sell ya. Ingat ya, kalau dia ini turun break sini sell ya. Kita lihat. Kalau teman-teman ya, ini garisnya benar ya, teman-teman. Kan dari yang break ini kita buy balik di sini ya, teman-teman, buy dari sini sampai di sini. Dapat berapa itu ya? TP2 juga dapat kan teman-teman kan? 25.700-an poin loh. Ya, kalau teman-teman satu lot dapatnya 25.000 US, hampir 30.000, hampir 26.000. Berapa itu ya? 300-400 juta itu ya. Nah, lumayan kan ya dalam satu minggu ya. TP1, TP2 kena tuh ya. Oke. Baik. Sekarang kita mau bicara untuk minggu depan, besok gimana? Yang lalu biar berlalu. Semoga teman bijak mengambil profit ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat apa yang terjadi untuk besok Senin. Oke, teman-teman kita lihat. Ya, ini naik kenapa ya? Karena emas waktu itu yang saya bilang non-farm payroll ya. US-nya jelek maka emasnya naik. Laporan tenaga kerjanya. Sekarang kita lihat minggu besok bagaimana. Secara daily-nya. Oke, ini saya hapus biar aman. Kita lihat jelas. Oke ya. Teman-teman kalau lihat pola kayak begini, ini ambigu ya.
Kalau lihat pola begini, secara candlestick itu masih pola turun sebetulnya, tapi turunnya tidak banyak ya. Oke. Kita pun mau lihat pola daripada DXY dulu, teman-teman. Oke. Kita mesti hati-hati, teman-teman ya. Kalau kita melihat pola daripada DXY ini, dia ada di support, jadi kemungkinan itu kalau Senin ininya, nah makanya dia tertahan kan dalam beberapa hari kemarin tuh kan ya, karena kena support teman-teman ya. Jadi kena support. Kalau dia ini naik, maka apa yang terjadi? Emas turun, terbalik. Tapi untuk saham tertentu bisa sama-sama naik ya. Nanti kapan saya akan buat seminar untuk karakteristik khusus emas, teman-teman. Sabar ya. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, maka di sini tuh ya. Ini sebenarnya ini emas kena resisten. Ya, dia kena tuh turun ya. Dia kena resisten gitu loh. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu advance-nya nanti ini kena supply, yang tadi kena demand ya, makanya itu turun dia. Oke. Kita melihat, tapi tidak apa-apa. Seperti saya bilang, kita nggak takut dia mau naik atau mau turun. Yang kita takut dia nggak bergerak sama sekali. Dia mau naik turun kayak ya masa bodoh. Kita tetap masih bisa make money kok, bisa ciptakan peluang. Oke. Sekarang kayak begini. Kita lihat skenario. Kita ke H4. Kita lihat skenario trading. Oke. Oke. Ini ya. Tuh ya. Jadi teman-teman kalau lihat ini di dalam ilmu advance kita, ini kenapa emas kemarin sempat turun sini dia naik karena di sini ada dia ketemu ya demand kita ya atas ya demand support kita ya. Oke. Nah, kalau lihat kayak begini teman-teman, emas kemungkinan dia akan koreksi naik, maka yang kita perlu lakukan skenario. Kita persempit ya. Oke. Teman-teman, kalau emas sama kita melakukan skenario buy dulu, kalau dia sampai di sini, kita akan melakukan buy di wilayah ini. Kita buy, saya kasih buy di angka ini ya, 180 ini. Kemudian kita pasang, kalau dia menembus ini, nggak apa-apa, kita pasang stop loss di sini ya. Nah, ini tanggung di stop loss memang agak gede teman-teman. Ya, sebaiknya kita mulai stop loss ini gede, kita coba ke H1 deh. Kita melihat apakah bisa stop loss lebih kecil, risikonya bisa lebih kecil. Oke ya. Ya, nggak apa-apa, bohat dah. Oke, maka kita stop lossnya di wilayah ini ya. Nah, ini tanggung nih ya. Kita stop loss di bawah juga ini. Mendingan kita stop loss sekalian ini teman-teman. Kembali kepada MM-nya kita. Ya. Kalau kita kemarin seharusnya buy di sini tapi udah telat kayaknya ya. Oke. Kita masih boleh pending buy di bawah sini. Oke. Kita buat stop loss di sini. Kita buat TP1 di sini. Kemudian TP2 kita di sini. Ingat di skenario buy. Saya tulis skenario buy, teman-teman.
Sehingga orang tanya, tuh turun nggak apa-apa. Kan kita udah batasi resiko kita ya. Yang berpikir ilmu itu 100% sempurna, enggak ada. Kemudian saya selalu ditanya, itu bulan depan, tahun depan Mas mau kemana? Saya bukan tukang ramal teman-teman ya. Jadi kita di dalam dunia trading itu enggak boleh meramal sana sini. Kita harus istilahnya trade what you see, not what you feel ya. Jadi kita harus trading berdasarkan data, apa yang kita lihat, analisa, bukan berdasarkan perasaan. Jadi teman-teman, jangan tanya saya bulan depan mau kemana. Tidak ada yang tahu teman-teman ya. Kalau ada yang tahu, bilang dia tahu, kemungkinan pertama dia pemula. Kedua, sok tahu kali itu ya. Jadi tidak ada yang tahu teman-teman. Maka kita lihat chart ini, price action ini sangat penting. Kok stop loss TP dong ya. Price action ini adalah menyatakan bagaimana itu tindakan investor kan. Kan itu yang menggerakkan harga, bukan perasaan manusia yang itu kan ya. Nah, jadi kalau orang makanya kalau mereka analisis itu hanya bilang bahwa berdasarkan gitu kan, selalu mereka bilang berdasarkan kemungkinan. Nah, mereka tidak bisa mengatakan pasti akan ini. Yang saya heran banyak orang mengatakan ini Mas akan begini, Mas pasti ini kan enggak. Mereka selalu mengatakan diperkirakan. Mereka pada analisis yang pintar itu ya, profesional. Jadi mereka tidak mengatakan akan, tetapi diperkirakan akan bergerak di dalam range sekian. Artinya apa? Tidak ada kepastian teman-teman. Karena setiap hari data bisa menyebabkan harga bergerak naik apa turun. Berita banyak dipengaruhi banyak faktor ya. Sentimen pasar gitu ya, tidak bisa. Kita memang hanya musim-musim tertentu kita perkirakan bisa seperti itu, tetapi namanya perkiraan ya, bukan kepastian. Oke. Ini ya teman-teman ya. TP1, TP2. Ini skenario buy. Oke. Sekarang bagaimana? Kita akan buat skenario sell. Teman-teman, skenario sell, maka kita akan berbicara tentang kita sell ya, kita lihat di sini. Maka sell kita, teman-teman boleh melakukan di wilayah-wilayah di sini ya. Ini sudah kena support, resisten, oke. Ya. Sekarang skenario sell ya, kita boleh lihat beberapa skenario sell. Kita boleh sell di sini. Saya ubah warna. Pertama di sini. Stop lossnya di situ. Ya, ini memang tanggung sih ya teman-teman ya. Sell di sini, nah kita stop lossnya di sinilah. Terus TP1 di sini, TP2 di sini ya. Saya lihat angka ini ya, 1836. Sell di angka ini 1860.
TP1. TP2. Oke. Ini skenario pertama. Nah, kalau dia tembus stop loss, teman-teman juga bisa melakukan bersamaan, kita melakukan ini. Ya, di atas juga ada resisten kan ya. Teman-teman bisa melakukan sell di sini. Angka-angka ini teman-teman melakukan sell di sini. Ini banyak level-level sell ini ya. Oke. Batasi stop loss di sini. TP1 di sini. TP2 di sini, teman-teman. Ya. Ini angkanya. Oke, ini teman-teman lihat nanti kalau dia Seninnya dia kalau sudah ya dia masih wilayah di sini, teman-teman melakukan pending buy, pending sell ya. Oke. Kalau dia tembus ini punya XL, teman-teman boleh sell di wilayah sini. Oke ya. Jadi kita ada beberapa skenario gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman sebenarnya ini lebih cocok melakukan buy dulu, tapi semua skenario itu bisa kita lakukan. Kalau kita berdasarkan stokastik ya, ini harga berarti sangat di bawah ya. Oke. Tapi ingat, stokastik ini tidak namanya indikator ya, ini tidak bisa mengatakan dia di bawah pasti akan naik ya, tidak. Nah, tapi kalau dia pas ada level-level di buy atau pas di sini ya cocok lah, confirm gitu ya. Oke, kita lebih patokan di sini ya. Oke. Teman-teman, ya saya pikir ini semoga bisa membantu dan salam sukses untuk kita semua.